Selamat pagi dari Washington DC, Amerika Serikat, dan selamat malam untuk Anda di Indonesia. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Ika Inggas dari Benar News, mengucapkan selamat datang di acara Bincang Benar News, sebuah forum dialog bersama pakar tentang isu-isu terkini yang sedang menjadi perhatian kita semua. Pemirsa, 3 hari lagi Indonesia akan mendapatkan kepemimpinan baru. Joko Widodo akan menyerah terimakan jabatannya kepada Prabowo Subianto yang akan resmi menjadi Presiden Indonesia ke-8. Bagaimana 10 tahun kinerja pemerintahan Jokowi dan seperti apa wajah kepemimpinan di bawah Prabowo nanti? Senang sekali di tengah-tengah kita kini telah hadir para pakar untuk berbicara dan berdialog bersama. Selamat malam kepada sosok yang sudah tidak asing lagi, Bivitri Susanti, SHLLM. Selamat malam Mbak Bivitri Susanti atau Mbak Bibip. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan senang sekali di tengah-tengah kita juga telah hadir Profesor Dr. Firman Nur MA. Selamat malam Pak Profesor. Terima kasih sudah berkenan berbincang bersama kami pada malam hari ini hingga 45 menit ke depan. Dan untuk pemirsa semua, Anda bisa juga ikut bergabung bersama kami dengan memberikan langsung pertanyaan dan menuliskan dalam komentar di Facebook dan YouTube Benar News Indonesia. Baiklah, segera saja kita mulai perbincangan kita. Untuk Mbak Bibip dan Pak Firman, dalam 2 atau 3 kalimat, bagaimana menurut Anda kinerja Joko Widodo sebagai presiden dalam 10 tahun kepemimpinannya? Mungkin saya akan mulai dengan Pak Firman, silakan. Iya, Pak Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang mencoba membuat banyak terobosan dari sisi pembangunan fisik. Dengan jargon kerja-kerja, dia coba untuk kembangkan itu dengan serius. Tapi di sisi lain tentu saja pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya kan lebih dari sekedar pembangunan fisik, dan disitulah letak problem bagi bangsa kita, terutama di dalam konteks pembangunan demokrasi. Terima kasih Pak Firman Nur. Pak Firman Nur adalah peneliti senior dari Badan Riset dari BRIN, Badan Riset Politik dan Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia. Terima kasih Pak Firman Nur. Selanjutnya Mbak Bibi, bagaimana menurut Anda? Ya, tentu saja saya akan meresponnya dari aspek hukum ya. Kalau dari aspek hukum, kita sebenarnya bisa melihat bahwa 10 tahun terakhir ini memang hukum itu sama sekali nggak dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan, tapi hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunanismenya Jokowi. Jadi kalau dibilang hukum jalan nggak? Ya memang banyak undang-undang yang keluar, tapi kita bisa lihat karakter undang-undangnya, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih banyak justru meminggirkan hak-hak asasi, tapi untuk menaikkan investasi at all cost. Penegakan hukum juga begitu, malah belakangan Mahkamah Konstitusinya dibuat memenuhi keinginan kekuasaan untuk membangun dinasti politik. Begitu juga Mahkamah Agungnya yang ternyata baru minggu lalu kita lihat hakim-hakim pengadilan negeri itu protes cuti bersama karena 12 tahun mereka tidak diperhatikan gaji dan security-nya, sehingga banyak sekali yang harus mereka hadapi di pelosok-pelosok. Kita nggak bicara hakim-hakim agung, tapi kekuasaan kehakiman secara umum itu ternyata tidak mendapat perhatian karena proses fokusnya adalah pada pembangunan secara fisik maupun secara statistik GDP dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu untuk awal, Mbak Ika. Terima kasih Mbak Bibip. Tadi Anda sudah membuka dengan masalah hukum, jadi kita langsung saja. Jadi selama pemerintahan Jokowi kita tahu bahwa banyak kritik yang menyebutkan bahwa hukum kerap sekali digunakan untuk kepentingan politik. Jadi mungkin Mbak Bibip bisa menjelaskan kembali dengan lebih detail bagaimana Anda melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia ini dalam 10 tahun terakhir. Silakan. Ya, kalau bicara hukum kan kita bisa bagi dua ya. Yang satu adalah pembuatan hukum, yang kedua nanti baru penegakan hukum. Nah, tapi secara umum saya sering, karena ini sebenarnya tesis saya, sering mengemukakan apa yang bisa kita katakan, dan ini studi literaturnya sudah banyak banget, yang istilahnya autocratic legalism.
Dan ini kan kalau teori-teori yang saya ambil misalnya dari apa yang terjadi di Hungaria, Kim Lane-Chappell bicara soal itu, apa yang terjadi di Venezuela, Javier Corrales juga membicarakan hal yang sama. Tapi di Indonesia juga ternyata fenomenanya sama. Jadi bagaimana ternyata karakter otoritarianisme itu, atau sebenarnya lebih tepat kalau kita bilang penghancuran demokrasi ya, karena kalau bicara autocratic legalism, yang terjadi adalah autokratisme dalam arti sendi-sendi demokrasi itu dihancurkan, tapi dengan cara-cara yang legal. Jadi demokrasi itu kan sebenarnya tentang akuntabilitas dari pemerintah kepada warga, kan demosnya itu ya. Nah, tapi mekanisme maupun institusi untuk memastikan akuntabilitas itu yang dimatikan, tapi secara legal. Nah, misalnya kita bisa lihat bagaimana DPR-nya, oposisinya tidak ada. Memang kita negara presidensial sama dengan di Amerika, nggak ada istilah oposisi secara resmi. Tapi tidak juga ada penyeimbangnya. Kalau di Amerika misalnya ketika Partai Republik yang sedang memerintah, Demokrat akan menjadi penyeimbang kan, nanti dia akan perdebatkan. Nah, di Indonesia itu dimatikan. Nggak ada kekuatan yang menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah waktu itu. Jokowi masih dalam PDI Perjuangan tentu saja, dengan model di DPR kita beda dengan di Amerika. Kita punya 9 fraksi dan di Indonesia itu one fraksi one vote, bukan one person one vote. Jadi dengan oposisi yang sangat minimal, akhirnya apa saja yang diinginkan oleh Jokowi dulu dengan dukungan koalisinya termasuk PDI Perjuangan akan selalu lolos. Kemudian civil society yang harusnya bisa jadi penyeimbang juga ketika yang formal tadi dimatikan. Civil society tapi juga dibuat lemah dengan undang-undang ITE, orang jadi takut untuk berpendapat. Dengan undang-undang KUHP, dikit-dikit dibilangnya menimbulkan keonaran, walaupun keonarannya di YouTube misalnya yang seperti dilakukan terhadap Haris Azhar dan Fathia misalnya. Dan banyak hal lainnya, represi terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil. Kemudian juga dibuatkan mekanisme yang bikin KPK mati. KPK itu kan kita nggak hanya bisa melihat dia sebagai penegak hukum, tapi dia adalah elemen penting dalam ketatanegaraan. Karena korupsi akan terkait dengan kekuasaan, pasti. Kan bedanya korupsi sama pencurian itu ya, kalau korupsi itu pencurian tapi pakai kekuasaan. Nah, KPK dibunuh juga dalam tanda kutip dibunuhnya secara legal tahun 2019 dengan revisi Undang-Undang KPK. Kemudian yang terakhir baru belakangan muncul, tapi kita semua jadi lebih marah karena itu adalah ketika kemudian lembaga yudikatifnya itu juga dimatikan. Yang kita bisa lihat secara sangat telanjang di putusan 90 yang membuat dinastinya Jokowi benar-benar bisa meneruskan pemerintahan yang akan datang. Karena Gibran bisa menjadi calon wakil presiden tahun lalu. Persis tuh saya ingat karena 16 Oktober 2023 putusan itu keluar, putusan 90 itu. Nah, jadi paling tidak itu yang bisa kita lihat. Jadi dalam konteks penegakan hukum akhirnya yang terjadi adalah kooptasi terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum. Tidak hanya hakim, tapi juga KPK, kepolisian, kejaksaan itu juga kelindannya dengan kekuasaan terlalu kuat. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Secara umum seperti itu, Mbak Ika. Terima kasih Mbak Bibip yang sudah menjelaskan secara gamblang juga, dan kita ke Pak Firman. Pak Firman, saat inaugurasi nanti pada 20 Oktober, Prabowo Subianto disebutkan akan langsung menginformasikan tentang nama-nama kabinetnya, nama anggota kabinetnya, dan kita dengar bahwa kabinetnya akan lebih gemuk dari kabinet-kabinet di administrasi sebelumnya di pemerintahan Indonesia. Jadi menurut Anda bagaimana kabinet Prabowo yang gendut ini bisa berdampak pada efisiensi birokrasi, terutama juga fakta bahwa seperti disebutkan oleh Mbak Bibip tadi, mungkin tidak akan ada kekuatan oposisi dalam pemerintahan yang akan datang. Mungkin Anda bisa menginformasikannya dalam dinamika politik Indonesia. Silakan Pak. Iya, kalau kita lihat sebetulnya jumlah menteri yang konon sampai 49 dengan wamen sampai 59, ini satu jumlah yang extraordinary, hanya bisa disaingi oleh eranya Bung Karno ketika ada fenomena 100 menteri waktu itu, yang waktu itu juga tidak berlangsung lama.
Dan ini memang kental sekali nuansa politik ketimbang profesionalisme, meskipun berkali-kali dan coba diperlihatkan oleh Pak Prabowo bahwa dia akan membangun semacam second cabinet begitu. Nah, tapi yang kita bisa langsung lihat di mata kita ke depan adalah bagaimana adanya semacam pemborosan dari anggaran belanja kita ya. Ada satu lembaga yang sudah menghitung bahwa dengan meningkatnya jumlah kementerian dan juga wamen, itu ada kenaikan sekitar 390 miliar, yang kalau dalam konteks 5 tahun berarti ada pembengkakan jumlah dana yang harus dikeluarkan dari APBN kita untuk menopang kesemuanya itu sekitar 1,95 triliun. Ini kita bicara mengenai pengadaan gedung, kemudian fasilitas kementerian yang baru, kemudian beberapa tunjangan-tunjangan, dan pengadaan sumber daya manusia. Saya kira memang sangat mahal ya, begitu. Sehingga kalau kita bandingkan dengan Amerika yang hanya belasan saja jumlah kementeriannya, begitu, kalau saya tidak salah antara 15 atau 19, dan itu juga termasuk beberapa badan seperti CIA misalnya di sana, dengan satu hal yang diurus demikian besar di Amerika itu, karena tidak hanya menyangkut masalah kepentingan nasional, tapi juga masalah global begitu ya, karena Amerika adalah global player, itu ternyata hanya sedikit saja jumlah kementerian, sementara kita yang kecenderungannya inward looking dan baru mulai belajar lagi kita untuk masuk dalam kancah dunia internasional itu sampai 40-an. Bisa dibilang kementerian yang ada di Amerika itu hanya sepertiga dari apa yang akan dibangun oleh Pak Prabowo. Nah, kalau kita bicara efisiensi, tentu saja gambling ya, meskipun niatnya adalah ingin lebih fokus pada bidang-bidang tertentu, tapi juga kan akan ada peluang juga terjadinya tumpang tindih birokrasi di mana banyak kementerian yang baru belajar, baru menata, dan bisa jadi itu juga banyak hal yang sebetulnya bisa diurus dengan satu kementerian saja gitu ya. Jadi saya kira di sini memang dari sisi efisiensi ini belum cukup teruji, dan kita sama-sama menunggu kira-kira ke depannya seperti apa. Dan yang terpenting ini akan sangat tergantung dari gaya leadership dari seorang Prabowo begitu ya. Kalau dia mampu efektif dan efisien menjadi konduktor dari orkestra besar ini, ya mungkin saja akan berjalan dengan baik, dengan mulus. Tapi kalau kemudian tidak terjadi, yang akan terjadi adalah satu paduan suara yang sangat kacau balau, yang akhirnya centang perenang dan menghasilkan suara sumbang begitu. Dan ini akan menjadi warning buat kita, karena sebetulnya seharusnya kabinet ini bisa langsung bekerja mengingat demikian banyaknya problem di tengah masyarakat kita, terutama dari sisi ekonomi dan juga hukum, sosial, korupsi, demokrasi, sehingga seharusnya ini bukan kabinet yang mau belajar lagi atau akan belajar, tapi memang satu kabinet zakon terdiri dari para ahli yang langsung bisa tancap gas begitu. Tapi ya kita lihat apa yang akan terjadi ke depan ya begitu. Nah, kalau berbicara mengenai masalah menggurumutnya kekuatan-kekuatan politik yang ada di pemerintahan Jokowi sekarang, ini juga suatu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan, karena bisa terjadi yang terjadi adalah satu bentuk politik kartel, di mana seluruh kekuatan politik itu ada di satu tangan yang pada akhirnya saling mencoba untuk melindungi satu sama lain, sehingga fungsi-fungsi legislatif itu termasuk fungsi pengawasan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Bisa dibayangkan bahwa bisa dilanjutkan. Ya. Terima kasih Pak. Insight-nya bagus sekali. Kita akan lanjutkan nanti untuk berbicara masalah itu. Namun sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana Prabowo nanti, kita kembali ke Mbak Bibip untuk berbincang bersama tentang hak asasi manusia dan pada masa pemerintahan Jokowi. Mbak Bibip, dalam janji kepresidenannya atau dalam janji kampanye Jokowi pada tahun 2014 dan juga 2019, Jokowi berjanji akan menegakkan perlindungan akan hak asasi manusia. Bagaimana menurut Anda tentang catatan HAM Jokowi dalam 10 tahun ini? Silakan mungkin secara singkat.
Ya, saya harus bilang sangat buruk ya, karena kalau dua hal deh. Pertama, kalau penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, kita harus lihat bahwa ternyata itu tidak terjadi. Memang keluar Kepres soal penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu non yudisial. Tapi kita harus paham bahwa dalam konteks hukum HAM, kalaupun ada langkah-langkah untuk upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu non yudisial, truth-nya itu harus keluar dulu. Pengungkapan kebenarannya harus ada. Tidak hanya langsung membayar seakan-akan nyawa itu dihargainya berapa, terus dikasih beras, atau dikasih ada keluarga yang dikasih tunjangan sekian ratus ribu per bulan. Sebenarnya tidak dengan cara itu. Yang terpenting adalah pengungkapan kebenarannya. Makanya dia bisa menggantikan dalam tanda kutip ya, pengadilan gitu. Misalnya itu. Jadi itu sama sekali tidak tuntas. Apa yang dulu bahkan dibuatnya bareng dengan beberapa organisasi hak asasi manusia itu sama sekali ditinggalkan. Nah, karena itu juga kemudian yang kedua adalah pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi. Misalnya Kanjuruhan. Semua saya kira yang lagi menonton acara ini paham apa yang terjadi di Kanjuruhan setahun yang lalu sebenarnya adalah pelanggaran HAM berat ketika orang-orang di dalam stadion tertutup ditembakkan gas air mata misalnya gitu. Belum lagi penggusuran masyarakat adat untuk kepentingan ibu kota negara, Nusantara, untuk kepentingan investasi, proyek-proyek strategis nasional dan masih banyak lainnya. Jadi memang itu berkelindan. Ketika sebuah pemerintahan tidak mampu untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu dan memelihara budaya impunitas, maka yang akan terjadi adalah terus-menerus berulang lagi. Karena poin dari pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dituntaskan kan supaya tidak ada lagi keberulangan gitu. Nah, karena ini nggak dituntas, akhirnya terjadi terus. Mulai dari apa yang dilakukan oleh institusi-institusi penegakan hukum kan juga banyak melakukan pelanggaran HAM sebenarnya. Tapi tidak dibereskan karena tidak dianggap penting akhirnya. Karena yang jadi fokus selama masa pemerintahan Jokowi adalah investasi, pembangunan fisik, GDP ditinggikan, pertumbuhan ekonomi katanya naik, dan seterusnya. Tapi pertanyaan besarnya kan at what cost? Siapa yang dikorbankan untuk semua itu? Gitu Mbak Ika. Terima kasih. Dan bagaimana dengan Prabowo yang kita tahu banyak disebut memiliki catatan kontroversial terkait hak asasi manusia, dan bagaimana menurut Anda di bawah Prabowo nanti, apakah ini akan menjadi beban tersendiri buatnya atau mungkin masyarakat Indonesia akan semacam memaafkan untuk stabilitas nasional? Nah, itu yang saya khawatirkan karena rasa-rasanya suasana maaf-memaafkan untuk para mantan pemimpin itu sedang digalakkan tuh minggu-minggu terakhir ini. Mulai dari, buat saya itu narasi yang lagi difabrikasi untuk kita semua menormalkan pemaafan pada mantan-mantan pejabat ataupun presiden. Jadi mulai dari membicarakan ketemu dengan keluarga Gus Dur, ketemu dengan keluarga Soeharto tentu saja, kemudian juga ketemu dengan keluarga Soekarno. Tapi buat saya sebenarnya tujuan sebenarnya sih dua. Yang pertama adalah Soeharto ya, karena saya khawatir sekali ini ada langkah-langkah untuk menjadikan dia pahlawan misalnya. Tapi yang kedua sasarannya menurut saya adalah juga menciptakan suasana maaf-memaafkan ini untuk Jokowi. Tapi lebih dari itu karena pertanyaan Mbak Ika kan tadi soal Pak Prabowo-nya ya. Yang repot adalah kita akan selalu dibenturkan dengan pertanyaan balik soal hukum. Karena memang belum pernah ada pengadilan HAM untuk kasus penghilangan paksa. Padahal itu yang dituduhkan dan itu sudah clear sebenarnya ya dari keputusannya Dewan Kehormatan Perwira waktu itu. Tapi memang pengadilan HAM-nya belum ada. Orang-orang kemudian pendukungnya akan bilang, oh itu belum pernah terbukti. Tapi itulah soalnya dengan pelanggaran HAM dan impunitas. Nah, yang saya khawatirkan penormalan bahwa segala sesuatu dalam mengurus negara mohon dimaafkan saja, itu buruk buat bangsa ini. Karena semua harus punya pertanggungjawaban hukum harusnya. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mbak Ika, menurut saya ini akan memberatkan jalannya pemerintahan Prabowo nanti. Saya kira jadinya tidak mungkin bagi pemerintahan yang akan datang untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM berat, menyelesaikan soal-soal HAM, karena pemimpin paling tingginya punya rekam jejak yang terkait dengan HAM. Walaupun belum ada putusan pengadilan, tapi kalau bicara HAM kita memang nggak bisa hitam putih dengan modal putusan pengadilan, karena lingkup politiknya sangat luas gitu. Jadi ini saya kira akan jadi tantangan yang luar biasa besar untuk pemerintahan yang akan datang, Mbak Ika.
Terima kasih. Saya akan kembali ke Pak Firman yang tadi sudah sedikit menyinggung masalah setelah Jokowi lengser nanti. Jadi bagaimana perpolitikan setelah itu dan bagaimana perpolitikan pada zaman Jokowi memberikan warisan kepada zaman ini. Jadi saya ingin menanyakan, kita tahu bahwa dalam berbagai wawancara Jokowi mengatakan dia akan ketika lengser dia akan kembali ke Solo. Namun kita juga tahu bahwa saat ini seperti misalnya Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra sulungnya adalah wakil presiden dan ada beberapa kerabat dan kolega Pak Jokowi di pemerintahan sekarang. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini adalah beliau akan memang lengser dan lepas dari politik atau ini adalah merupakan strategi politik untuk tetap berada dalam ikut involve dalam politik yang sekarang? Silakan Anda. Iya, ada satu buku yang menjuluki beliau sebagai the man of contradiction, ya, bahwa apa yang dikatakan belum tentu itu yang akan dia lakukan dan terlalu banyak indikasi ke arah sana. Ya termasuk misalnya dia mengatakan anaknya tidak berminat berpolitik, tapi ternyata saat ini sudah dalam posisi wakil presiden begitu, dan itu dia upayakan sekali untuk sampai ke sana. Waktu itu pertama kali dia bilang, catat wartawan, saya akan mengabdi di Jakarta selama 5 tahun, tidak akan masuk dalam kontestasi pilpres, tapi kemudian dia lakukan itu. Jadi terlalu banyak saya kira pencitraan yang kita semua tahulah, termasuk ya yang juga mudah diingat tentu saja mobil ya, tentang mobil yang dia promosikan sebagai mobil nasional, tapi ternyata juga tidak gitu ya. Nah, jadi memang kita tidak bisa terlalu percaya terhadap beliau begitu saja, karena semakin kemari saya kira justru semakin menunjukkan watak dia yang memang tidak saja haus kekuasaan, tapi juga apa yang disebut oleh Pak Ikrar sebagai Machiavellian yang berupaya untuk melakukan apapun cara untuk bisa mencapai tujuannya gitu. Jadi saya kira jargon-jargon yang ingin menempatkan dirinya sebagai orang yang biasa-biasa saja atau tidak tertarik pada politik, itu saya kira itu kita bisa singkirkan karena memang arahnya tidak ke sana begitu. Dan satu hal yang harus jadi amatan kita adalah banyak sekali poin-poin dari demokrasi yang memang dia tidak bangun itu begitu ya. Demokrasi yang misalnya adalah taat hukum, itu adalah situasi yang membedakan demokrasi dengan tidak. Itu justru dengan telanjang dipertunjukkan kepada semua orang bahwa dia mencoba untuk mengutak-atik hukum. Kemudian demokrasi dengan spirit equality, dia coba patahkan itu dengan semangat dinasti politik dan nepotisme, di mana nilai-nilai kekhasan demokrasi yang harusnya menempatkan orang yang sama itu kemudian tercederai, di mana orang-orang yang memiliki kekuatan dari dalam, kekuatan jabatan itu bisa memiliki posisi yang lebih, yang tidak equal lagi dengan orang biasa. Begitu juga saya kira persoalan partisipasi sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi itu nyata-nyata tidak berjalan, terbukti dari banyaknya undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi secara genuine dan masif dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, termasuk undang-undang misalnya undang-undang IKN, undang-undang KPK, Minerba, MK dan lain-lain, yang itu semua membuat kontroversi. Dan sayangnya hingga hari ini, dan satu lagi, semakin bertumbuhnya oligarki. Dan sayangnya selama 10 tahun ini tidak ada suatu upaya perbaikan dari dirinya sebagai presiden, sebagai orang yang punya kekuatan untuk memperbaiki demokrasi. Yang terjadi justru semakin lama semakin decline, sehingga yang terjadi adalah tidak mungkin Indonesia yang secara substansi lemah demokrasi ini akan segera berlari kencang di dalam konteks penguatan demokrasi dalam waktu dekat, karena tidak ada preseden bahwa selama ini telah ada upaya-upaya untuk membangkitkan demokrasi. Tapi yang terjadi adalah secara sistematis demokrasi terus dilemahkan. Dan sayangnya juga elemen terpenting yang memungkinkan demokrasi itu mengalami akselerasi, yakni elit politik dan partai politik, justru menikmati situasi yang
bisa dikatakan post demokrasi ini satu situasi yang tidak terlalu demokratik, sehingga bisa dikatakan bahwa problem utama demokrasi kita adalah elit politiknya sendiri, atau dalam catatan saya adalah partai politik ini justru menjadi salah satu elemen yang justru mengganggu demokrasi, karena banyak problem demokrasi itu berasal dari partai politik yang memang dikelola bukan secara demokrasi, tapi memang dengan mengandalkan pendekatan yang elitis, pendekatan yang menggunakan cara-cara yang non demokratik, sehingga kebanyakan partai dikelola dengan cara-cara yang belum terlalu demokratik, dan bahkan juga mengandalkan bantuan dari kalangan oligarki, sehingga sumber utama bagi penguatan pemerintahan politik, yakni partai politik, justru mengalami situasi yang sakit secara akut dalam konteks demokrasi. Terima Nah, kasih Pak Firman. itu ditinggalkan oleh Jokowi yang sayangnya sekali lagi belum ada langkah-langkah konkret untuk membangun itu. Terima kasih Pak Firman. Sebelum kita menuju pertanyaan selanjutnya, saya lihat ada beberapa rekan-rekan kita telah memasukkan komentar atau pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Terima kasih kepada semuanya. Saya akan bacakan dan mungkin Pak Firman dan Mbak Bibip bisa langsung menjawab. Yang pertama tampaknya untuk Pak Firman, pertanyaan dari Triadianti. Pertanyaannya adalah, jika PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo, maka berarti pemerintahan akan berjalan tanpa oposisi. Dan yang apa dampaknya, dan kemudian kenapa oposisi dibutuhkan dalam suatu pemerintahan? Mungkin bisa dijawab secara cepat Pak, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Silakan Pak Firman. Ya, 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa dari target 260-an undang-undang yang harusnya diselesaikan oleh parlemen kita hanya kurang dari hanya 24 ya, atau 26 undang-undang yang berhasil diterbitkan dalam konteks itu merupakan kewajiban prolegnas begitu ya. Artinya DPR ini memang tidak terpicu atau terpacu untuk menjadi badan legislatif yang sungguh-sungguh memegang peran dalam pembuatan kebijakan. Kemudian juga dalam hal pengawasan, saya kira banyak upaya-upaya pengawasan pemerintah tidak berjalan dengan efektif dan tuntas begitu ya. Dan juga saya kira dalam konteks anggaran, banyak sekali anggaran yang sebetulnya tidak make sense, tapi kemudian digolkan oleh parlemen kita. Ini semua karena memang tidak efektifnya oposisi di dalam parlemen, dan itu karena memang pendukung oposisi hanya satu atau satu setengah PKS dan Demokrat waktu itu ya. Itu di 5 tahun terakhir seperti itu situasinya. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian ke depan akhirnya PDIP bergabung juga ke dalam pemerintahan, maka kerja-kerja legislatif akan menjadi sangat lebih tidak efektif, dan akhirnya punya tendensi untuk lebih memperhatikan kepentingan kalangan tertentu ketimbang kepentingan masyarakat banyak begitu, dan ini sangat mengkhawatirkan. Jadi saya kira ini kita berharap bahwa setidaknya ya PDIP masih dalam posisi untuk wait and see untuk bisa bergabung dalam pemerintahan. Terima kasih Pak Firman, dan saya bacakan pertanyaan dari Pamungkas Santosa. Sepertinya ini ditujukan kepada Mbak Bibip. Bagaimana cara kita sebagai bangsa memulihkan diri dari segala kerusakan hukum yang dibuat pada masa pemerintahan Jokowi? Silakan Mbak Bibip. Pertanyaannya berat ini Pak Pamungkas. Tapi ini pertanyaan penting memang, dan pasti ada di kepala semua orang. Tapi saya mau bilang pertama-tama bahwa yang namanya perbaikan demokrasi, perbaikan penegakan hukum, itu bukan sesuatu yang bisa dilihat seakan-akan sebagai sebuah program yang akan bisa selesai dengan tolak ukur keberhasilan tertentu selama jangka waktu yang pendek. Pasti itu butuh waktu dan butuh bacaan-bacaan politik yang luar biasa dinamis gitu, dan bisa berganti-ganti. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, ya tentu saja harus dirapikan satu-satu. Analisisnya sebenarnya sudah banyak. Misalnya sebenarnya tuh tahun lalu ada yang namanya tim percepatan reformasi hukum. Itu udah rapih memetakan sampai ada roadmap-nya. Undang-undang mana dulu yang mau diubah, peraturan apa yang harus dibuat, penegakan hukum di bagian mana yang harus dilakukan. Itu sudah ada, nah tapi ternyata tidak dijalankan secara politik.
Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus dirapikan terlebih dahulu karena bagaimanapun untuk perbaikan penegakan hukum kita akan berbicara institusi-institusi dan mekanisme-mekanisme hukum acara dan lain sebagainya. Dan itu semua pada akhirnya akan sangat tergantung pada konfigurasi politik. Jadi advokasinya untuk mendorong misalnya pemerintahan yang akan datang nih berarti KPK-nya balikin lagi supaya balik lagi sebelum 2019 misalnya. Itu salah satu cara dari banyak cara yang lain. Terus kemudian misalnya perbaikan atau reformasi kepolisian secara menyeluruh itu juga harus dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu tapi banyak sekali dan kalau misalnya kita nih pribadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita dorong ini, diskusikan terus selalu penuh dengan kritik ya, karena kritik itu kan sebenarnya untuk membangun bangsa ini. Jadi jangan dipandang kalau ada catatan-catatan kritis terhadap pemerintahan yang lalu, pemerintahan yang akan datang, itu adalah bagian dari kebencian. Tapi sebenarnya cara untuk memperbaiki ke depannya seperti apa. Jadi cara termudahnya sebenarnya dari kitanya adalah untuk bareng-bareng mendorong perbaikan itu dengan mendiskusikannya dan mengkampanyekannya supaya orang-orang yang ngambil keputusan politik itu bisa dibawa ke arah yang lebih baik gitu, nggak begini-begini terus kita. Gitu. Terima kasih Mbak Bibip. Selanjutnya kita melihat nih dari bincang-bincang kita sampai saat ini, of course tentu saja dengan adanya selama 10 tahun Jokowi ini kita mengetahui ada hal-hal positif juga seperti tadi disebutkan ada infrastruktur, namun juga banyak sekali sepertinya kemunduran baik dalam hukum, juga mungkin dalam politik dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada Pak Firman, tapi kita juga melihat dalam beberapa survei tingkat kepuasan Jokowi, bahkan pada awal bulan ini, kepuasan masyarakat masih cukup tinggi yaitu 75%. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini? Silakan. Iya, saya lihat itu survei iseng banget ya. Dan ini juga mencerminkan bahwa ada sebagian besar survei, dan ini dikatakan oleh seorang pengamat dari Australia, yang mengatakan bahwa dalam survei itu kadang-kala masyarakat kita itu kontradiktif. Jadi kadang mereka merasakan sesuatu yang mereka keluhkan, tapi ketika bicara mengenai bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap pemerintah, itu bisa menjadi satu hal yang berbeda. Jadi di satu sisi pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya bagaimana situasi barang-barang saat ini, wah makin mahal, kemudian makin tidak terjangkau. Tapi ketika ditanya apakah dari sisi ekonomi Anda merasa puas dengan kinerja pemerintah, jawabannya puas. Jadi kadang-kadang muncul fenomena ketidakkonsistenan antara jawaban satu hal dengan jawaban yang lain meskipun secara substansi itu mirip-mirip begitu ya. Ini bisa jadi karena mungkin ada keengganan untuk bersikap apa adanya, apalagi ekspresif kepada pemerintahan yang ada saat ini, karena mungkin mereka belajar dari sesuatu hal yang membuat mereka khawatir untuk bisa betul-betul bersikap ekspresif dan apa adanya terhadap pemerintah begitu ya. Nah di sisi lain juga kerap dalam survei-survei itu ya ada pemilihan wilayah yang mungkin akan menopang saya ingin langsung saja katakan satu hasil yang memang sudah diharapkan oleh yang mengadakan survei begitu ya. Mereka sudah punya peta itu sehingga kalau memang maksudnya adalah untuk mendongkrak citra dari seorang presiden misalnya, dia akan coba untuk menggunakan pemetaan yang mereka sudah miliki begitu ya. Dan memang tendensinya ini kan bersamaan juga dengan bagaimana presiden ini juga semakin gencar untuk menggalang citra dia yang sebenarnya semakin turun, tapi coba untuk didongkrak oleh para pendukungnya, sehingga sekarang misalnya ada fenomena mulai bertebaran spanduk-spanduk yang mengucapkan terima kasih Pak Jokowi. Ada yang hitung di Jakarta itu tiap 50 meter katanya itu ada spanduk-spanduk seperti itu. Ya ini tentu saja merepresentasikan hanya segelintir kalangan gitu, karena secara umum kalau kita lihat fenomena yang terjadi justru terjadi satu situasi di mana mereka yang dulu betul-betul mendukung sekarang malah berbalik arah, terutama memang ini masih mungkin ya di level kalangan tertentu ya, kalangan cerdik pandai, kalangan kritis begitu.
Nah, kalau kita bicara ke masyarakat banyak, ya masyarakat banyak kita memang pertama tidak terlalu memahami kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya secara komprehensif sehingga ketika ditanyakan masalah-masalah seperti itu, ya sebetulnya jawabannya ya cari aman saja begitu ya. Dan yang kedua, memang masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa kalau mereka menjawab sesuatu yang dianggap terlalu kritis, itu mungkin akan punya dampak yang akan merugikan bagi mereka, sehingga mereka memilih jawaban-jawaban yang aman begitu. So, kesimpulannya itu bukan jawaban yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Firman, semoga saja ada rekan-rekan dari lembaga survei ikut menonton pada malam hari ini atau teman-teman yang sering disurvei. Baiklah, kita sekarang ke masalah terkait dengan militer, latar belakang militer Prabowo. Mbak Bibip, dalam sebuah wawancara media, Prabowo pernah yang ditanyakan tentang apakah latar belakang militer tersebut akan mengkhawatirkan banyak di Indonesia, namun kemudian Prabowo mengatakan bahwa dia sudah lebih dari seperempat abad tidak terlibat dalam militer. Bagaimana menurut Anda, apakah latar belakang militer ini akan menjadi kekhawatiran bagi pemerintahan di masa depan? Pasti ada kekhawatiran itu. Mungkin sebagian sudah membaca beritanya karena sudah banyak sih di beberapa pemberitaan paling tidak di Indonesia bahwa bahkan para calon menteri itu minggu depan akan mengalami terlebih dulu kayak bootcamp gitu ya, militer. Kalau saya nggak salah di Magelang deh. Tapi intinya adalah bahkan terhadap para calon menteri pun ternyata akan diberi pelatihan militer. Jadi saya kira kita harus doubtful gitu, harus skeptis, harus mempertanyakan apakah klaim Pak Prabowo waktu itu memang benar. Karena cara selama ini berkomunikasinya, bahkan kalau kita lihat ya dalam kemarin itu masa kampanye dan lain sebagainya, yang dipertontonkan adalah walaupun di luarnya ada joget-jogetnya dan lain sebagainya, tapi kan kita juga melihat cara-cara yang cenderung militeristik bagi pendukungnya yang dengan yel-yel bareng-bareng dan sebagainya. Jadi buat saya yang mencemaskan dari situasi itu bukan sekedar karena misalnya kita anti militer atau semacamnya, sama sekali enggak. Yang mencemaskan adalah kalau ternyata cara pandang itu dibawa ke politik yang kemudian akan membuka kembali ruang untuk dui fungsi TNI seperti dulu zaman Soeharto ada dui fungsi ABRI. Nah, ini yang sebenarnya tidak kita inginkan. Plus jangan lupa waktu sejak 2019 kita punya undang-undang yang juga akan memungkinkan ada komponen cadangan, namanya Undang-Undang PSDN. Jadi PSDN itu kepanjangannya apa ya? Intinya adalah untuk sumber daya nasional yang intinya bisa mengerahkan warga negara biasa sebagai komponen cadangan. Yang artinya kemudian ada komponen-komponen bela negara di kampus-kampus. Tadi ya Menteri ikut pelatihan bela negara. Beberapa institusi itu kayak KPK, KPU, mereka ada pelatihan bela negaranya sama militer yang push up, terus siap-siap gitu ya. Jadi cara pandang militerisme dan kemudian juga mungkin nanti dalam kebijakan ada ke arah balik lagi seperti dui fungsi, itu yang mencemaskan untuk sebuah demokrasi sebenarnya, Mbak Ika. Terima kasih Mbak Bibip. Waktu sudah semakin ke penghujung acara perbincangan kita. Baiklah, kita segera saja menuju pertanyaan terakhir. Jadi kepada keduanya, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kita ingat bahwa pada tahun 1998 masyarakat Indonesia dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes pada saat itu kolusi, korupsi dan nepotisme, dan protes tersebut juga berhasil akhirnya melengsarkan Presiden Soeharto yang saat itu telah berkuasa selama 30 tahun dan menjadi titik utama apa yang disebut dengan reformasi kepada demokrasi. Namun 26 tahun kemudian, yaitu pada tahun ini, 58% penduduk Indonesia memilih Prabowo Subianto yang ternyata banyak yang menduga atau mengatakan bahwa ikut terlibat pada tahun 1998 itu terkait dengan masalah penghilangan atau tewasnya sejumlah aktivis demokrasi. Dan Prabowo Subianto 3 hari lagi akan resmi menjadi Presiden Indonesia.
Bagaimana menurut Anda, apakah ini merupakan sebuah, kalau di sini mungkin disebut sebagai backsliding demokrasi, backsliding begitu, atau semacam pementahan demokrasi? Mungkin bisa dimulai oleh Mbak Bibip. Silakan, mungkin dalam waktu singkat. Iya, backsliding demokrasi, iya. Bahkan saya pernah nulis dari 2 tahun yang lalu. Judulnya persis itu, Democratic Backsliding di Indonesia. Waktu itu saya tulisnya di majalah Tempo. Karena yang terjadi adalah kalau misalnya kita baca dari buku yang How Democracies Die misalnya ya, itu kan juga sebenarnya mereka memotret apa yang terjadi di Amerika Serikat. Tapi cara-caranya kan sama. Bagaimana demokrasi justru dimatikan oleh aktor-aktor yang terpilih melalui mekanisme yang demokratik. Menurut saya ini memang yang tengah terjadi. Bukan sekedar bagaimana yang terpilih adalah Pak Prabowo. Buat saya bukan di situ soalnya. Tapi bagaimana cara Jokowi memerintah dan bagaimana cara Prabowo itu naik menjadi presiden. Karena saya kira di sini nggak ada yang anti si itu, pendukung si itu. Kita bicara objektif. Dan secara objektif, secara sistem, sebenarnya telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu yang jadi ciri khas dari democratic backsliding. Bukan soal siapa yang akan jadi presiden. Begitu Mbak Ika. Terima kasih sekali. Pak Firman, bagaimana? Iya, saya masih ingat bahwa salah satu hal kenapa kita waktu turun ke jalan adalah ingin membatasi kekuasaan. Jadi esensi dari reformasi itu adalah pembatasan kekuasaan. Tapi kemudian yang terjadi sekarang adalah upaya-upaya secara sadar dari penguasa untuk memperpanjang kekuasaan apapun itu caranya. Dan hari ini kalau saya tidak salah, presiden yang masih jadi presiden pada hari ini mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam penyusunan kabinet itu bukti bahwa akan ada keberlanjutan, termasuk keberlanjutan karakteristik kekuasaannya, begitu ya. Dan ini saya kira bertabrakan sekali lagi dengan spirit reformasi yang sebetulnya ingin selalu melakukan pembaharuan, reformasi, pembaharuan demi pembaharuan untuk lebih baik. Nah, kalau tadi Mbak Bivitri menulis tentang backsliding, saya pernah menulis tentang post demokrasi. Yang intinya salah satu intinya adalah Indonesia menjadi elitisme, negara yang elitis di dalam pengelolaan politik dan demokrasinya, sehingga demokrasi itu bisa justru menjadi lahan subur bagi munculnya oligarki dan elitisme. Dan apa yang terjadi sampai Pak Jokowi itu adalah makin menguatnya elitisme ketimbang satu kekuatan demokrasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Nah, sayangnya di masa Pak Prabowo nanti sebentar lagi akan berkuasa hitungan hari, belum ada sekali lagi upaya-upaya untuk kembali membangkitkan atau memperkuat kedaulatan rakyat, sehingga potensi untuk elitisme itu akan ada di masa-masa Pak Prabowo. Dia akan nyebrang di eranya Pak Prabowo. Dan ini kita akan lihat apakah memang Indonesia akan semakin downgrade, akan semakin turun kualitas demokrasinya, atau semakin menjadi post demokrasi, atau memang tiba-tiba saja ada upaya yang berkesadaran tinggi dari elit dan juga Pak Prabowo untuk membenahi brick by brick tentang penguatan demokrasi di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan ada sebuah kekhawatiran bahwa demokrasi yang demikian mundur dan belum ada upaya serius untuk membangkitkannya lagi, ini akan membawa dampak bagi makin memburuknya demokrasi. Tapi ya kita lihat, mudah-mudahan ada sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Firman. Pemirsa yang kami hormati, ternyata 45 menit memang tidak cukup untuk membahas masalah terkait 10 tahun kepemimpinan Jokowi dan bagaimana masa depan Indonesia di bawah kepresidenan Prabowo nanti. Namun semoga saja wawancara kita pada hari ini bersama Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, dan Bapak Firman Nur dari BRIN bisa memberikan wawasan yang mendalam kepada kita semua, sehingga kita bisa bersikap untuk tetap bisa menjaga Indonesia di koridor demokrasi. Terima kasih Pak Firman dan Mbak Bibip sudah share wawasannya hingga cukup malam di Indonesia, ya hampir pukul 10 malam. Di Washington DC masih baru akan pukul 11 siang. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih sekali lagi, dan tentu saja ini bukanlah merupakan hanya bincang-bincang terakhir, dan masih akan ada bincang benar news di kedepannya, dan tentu saja kami harapkan Anda semua akan selalu kritis terhadap
apapun yang terjadi di antara kita di Indonesia dan semuanya. Baiklah, pemirsa semua, terima kasih sekali. Sampai jumpa dan salam dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima